Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datangnya dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini. Selamat pagi, saya Hadis Ajara Saidina dengan NIM 110222000158 yang akan membahas tentang wewenang, tanggung jawab, dan pendelegasian wewenang. Wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu ataupun memerintah dan melarang orang lain untuk melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan. Arti pentingnya wewenang pada manajemen yaitu wewenang atau authority hanya dapat dimiliki oleh unsur manusia. Hal ini disebabkan manusia harus selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan. Tanpa peran serta tenaga kerja manusia, alat-alat andal dan canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada gunanya. Manusia merupakan unsur terpenting dalam manajemen karena tujuan manajemen dan proses manajemen ditetapkan oleh manusia. Setiap kegiatan untuk mencapai tujuan itu dengan bantuan tenaga kerja manusia dan tujuan itu pun untuk memenuhi kepuasan dan kebutuhan manusia. Jadi, posisi atau kedudukan seorang karyawan, apakah termasuk manajer atau operasional, pada dasarnya ditentukan oleh authority yang dimilikinya. Semakin banyak authority yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi kedudukannya dalam organisasi dan sebaliknya. Authority atau wewenang itu sangat penting bagi seseorang karena wewenang merupakan dasar hukum bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas-tugasnya. Wewenang selalu akan menciptakan power, right, and responsibility. Wewenang juga menyebabkan perintah-perintah manajer dipatuhi dan ditaati. Wewenang menjadi tolak ukur kedudukan, sifat pekerjaan, dan tanggung jawab seseorang karyawan dalam suatu perusahaan. Wewenang menjadi batas tentang apa yang dapat dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan seseorang. Dan wewenang merupakan kunci pekerjaan manajerial. Lalu selanjutnya itu ada sumber-sumber authority atau sumber-sumber wewenang. Sumber-sumber wewenang adalah yang pertama itu ada formal authority theory atau institutional approach, sama saja dengan teori wewenang formal. Menurut Knowles, authority yang dimiliki seseorang bersumber dari barang-barang yang dimilikinya, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, hukum, dan hukum adat dari lembaga tersebut. Lalu ada acceptance authority theory atau teori penerimaan wewenang. Menurut teori ini, authority seseorang bersumber dari penerimaan, kepatuhan, dan pengakuan para bawahan terhadap perintah dan kebijakan-kebijakan atas kuasa yang dipegangnya. Lalu ada authority of the situation, artinya wewenang diperoleh seseorang karena situasi. Menurut teori ini, authority seseorang bersumber dari situasi, misalnya keadaan darurat atau kejadian-kejadian luar biasa. Selanjutnya ada position authority, artinya wewenang karena posisi atau jabatan dalam organisasi. Menurut teori ini, wewenang yang diperoleh seseorang bersumber dari posisi atau kedudukan superior yang dijabatnya di dalam organisasi yang bersangkutan. Lalu ada technical authority atau wewenang teknis, artinya wewenang diperoleh seseorang karena keahlian khusus sebagai akibat dari pengalaman, popularitas, kemampuan mengambil keputusan yang jitu. Menurut teori ini, wewenang seseorang atau operator bersumber atau berasal dari komputer yang dipakainya. Yang terakhir itu ada juridis authority atau wewenang hukum, artinya wewenang ini diperoleh seseorang karena hukum atau undang-undang. Menurut teori ini, wewenang seseorang berasal dari hukum atau undang-undang. Oke, selanjutnya itu batas-batas authority atau batas-batas wewenang.
Pemimpin berdasarkan otoriti yang dimilikinya berhak memerintah para bawahannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Tetapi ini tidak berarti bahwa seorang manajer dapat bertindak sewenang-wenang kepada bawahannya. Karena otoriti itu ada batas-batasnya, yaitu yang pertama ada kemampuan jasmaniah atau kemampuan fisik. Artinya, manajer tidak dapat memerintahkan suatu tugas kepada bawahannya di luar kemampuan manusia. Misalnya, manajer tidak boleh menyuruh bawahannya mengangkat berat seberat 2000 kg. Lalu ada alamiah, artinya manajer tidak dapat menugaskan para bawahannya untuk menentang kodrat alam. Misalnya seperti manajer menugaskan bawahan untuk mencegah matahari jangan terbit. Itu kan tidak boleh ya. Lalu yang selanjutnya ada teknologi. Artinya, manajer tidak dapat memerintah bawahan untuk melakukan tugas-tugas yang belum tercapai teknologi atau ilmu pengetahuannya. Misalnya, membuka cabang perusahaan di planet Mars. Itu kan nggak masuk akal ya. Lalu lanjut ada pembatasan ekonomi. Artinya, wewenang seorang manajer dibatasi oleh keadaan ekonomi. Manajer tidak dapat memerintahkan atau memaksakan kehendak terhadap harga-harga pasar dan persaingan. Ada selanjutnya itu ada apa? Partnership agreement. Artinya, wewenang seorang manajer juga dibatasi oleh rekannya, misalnya oleh dewan komisarisnya gitu. Oke, selanjutnya itu ada lembaga. Artinya, wewenang seorang manajer dibatasi oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kebijakan, dan prosedur lembaga yang bersangkutan. Nah, yang terakhir itu ada pembatasan hukum. Artinya, wewenang seorang manajer dibatasi oleh hukum, agama, tradisi, dan hak asasi manusia. Materi yang selanjutnya itu tentang tanggung jawab atau responsibility. Jadi, tanggung jawab atau responsibility adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Setiap wewenang akan menimbulkan hak atau right, tanggung jawab atau responsibility, kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan atau accountability. Tanggung jawab ini timbul karena adanya hubungan antara atasan atau delegator dan bawahan atau delegate, di mana delegator atau atasan mendelegasikan sebagian wewenang atau pekerjaannya kepada delegate atau yang disebut dengan bawahan untuk dikerjakan. Wewenang sebenarnya itu mengalir dari atas ke bawah. Jika diadakan penyerahan atau perintah tugas, sedangkan tanggung jawab merupakan kewajiban bawahan melakukan tugas itu. Tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas, jadi merupakan arus balik dari perintah-perintah itu. Karena perusahaan selalu terkait dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang berada dalam lingkungan sistem sosial, maka manajer puncak atau top manajer suatu perusahaan khususnya harus bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan, karyawan perusahaan, dan perintah dan konsumen. Selanjutnya itu tentang pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang merupakan delegasi karena dengan pendelegasian wewenang ini, para bawahan mempunyai wewenang sehingga mereka dapat mengerjakan sebagian pekerjaan delegator atau pemimpin. Dan pendelegasian wewenang ini merupakan proses yang bertahap dan menciptakan pembagian kerja, hubungan kerja, dan adanya kerjasama dalam suatu organisasi atau perusahaan. Arti pentingnya pendelegasian wewenang ini, pendelegasian wewenang memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegate untuk dikerjakan atas nama delegate.
Oke, yang selanjutnya itu sifat dan asas pendelegasian wewenang. Wewenang merupakan alat untuk bertindak dan berbuat, sedangkan delegasi wewenang merupakan kunci dinamika organisasi atau delegation of authority is the organization. Asas pendelegasian wewenang. Dalam pendelegasian wewenang, delegator perlu memperhatikan beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kepercayaan. Jadi, asas kepercayaan ini, delegator hanya akan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada delegate jika delegate tersebut dapat dipercaya. Selanjutnya, asas delegasi atas hasil yang diharapkan. Pemimpin atau delegator dalam mendelegasikan wewenang harus berdasarkan atas hasil pekerjaan yang akan dilakukan oleh delegate. Selanjutnya, asas penentuan fungsi atau kejelasan tugas. Asas ini penentuan tugas atau principle of function definition yang dilakukan manajer kepada bawahannya secara jelas disertai hasil yang diharapkan. Lalu ada asas rantai berkala. Asas rantai berkala atau principle scalar of chain artinya manajer dalam mendelegasi dilakukan menurut urutan-urutan kedudukan daripada pejabat, yakni dari atas ke bawah, misalnya dari manajer media, manajer lini, ke operasional. Sedangkan pertanggungjawaban melalui aliran sebaliknya dari bawah ke atas. Lalu ada asas tingkat wewenang atau the authority level principle. Menurut asas ini, masing-masing manajer pada setiap tingkat harus mengambil keputusan kebijaksanaan apa saja yang dapat diambilnya sepanjang mengenai wewenang. Oke, lanjut ada asas kesatuan komando. Setiap bawahan harus diusahakan agar hanya menerima dari seseorang atasan saja. Ada asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Menurut asas ini itu besarnya wewenang yang didelegasikan harus sama dan seimbang dengan besarnya tugas-tugas dan tanggung jawab yang diminta. Lalu ada asas pembagian kerja atau division of work. Untuk berfungsinya organisasi hendaknya dilakukan distribusi pekerjaan, karena tanpa adanya pembagian kerja, manajemen tidak berarti apa-apa dan semua tugas akan berlangsung dikerjakan sendiri oleh manajer. Selanjutnya asas efisiensi. Menurut asas ini, dengan pendelegasian wewenang, maka manajer akan lebih leluasa melaksanakan tugas-tugas penting daripada melaksanakan hal-hal yang dapat dikerjakan bawahan. Yang terakhir itu ada asas kemutlakan tanggung jawab. Bahwa setiap delegate yang menerima wewenang mutlak harus bertanggung jawab kepada delegator atau atasannya mengenai wewenang atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Lalu ada sentralisasi dan desentralisasi wewenang. Sentralisasi adalah jika sebagian besar wewenang atau kekuasaan masih tetap dipegang oleh manajer puncak, atau hanya sebagian kecil wewenang yang didelegasikan kepada seluruh struktur organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah jika sebagian kecil wewenang atau kekuasaan dipegang oleh manajer puncak atau sebagian besar wewenang manajer puncak didelegasikan kepada seluruh struktur organisasi. Alasan pokok mengapa para manajer tidak mendelegasikan wewenangnya karena adanya kecenderungan atau ego manusia untuk ingin melakukan hal-hal tertentu secara pribadi, kurangnya menghayati peran manajemen, perasaan takut diekspos, penerimaan teori bahwa orang tidak dapat diganti, lalu keinginan untuk mendominasi atau berkuasa. Lalu selanjutnya itu sikap atau pandangan bahwa pihak bawahan tidak mampu menggunakan wewenang itu dengan cepat. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga para pendengar dapat memahaminya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.